warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca untuk kita dulu. Semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang kita harapkan tercapai. Allah hadiniya fi barakati surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, Pak Joko akan membacakan absensi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah. Adzan menurut bahasa adalah berarti apa? Pemberitahuan atau seruan. Pemberitahuan atau seru. Istilah adzan adalah seruan yang menandakan bahwa waktu sholat telah tiba. Inilah yang namanya adzan. Adzan menurut bahasa adalah seruan atau panggilan. Sementara untuk menurut istilah adalah menentukan bahwa waktu sholat telah tiba. Sedangkan sebagian para jumhur ulama, sebagian ulama besar memutuskan bahwa hukum adzan adalah sunnah muakkad. Walaupun sebagian ada yang menyatakan adalah fardu kifayah. Adzan ini dilakukan hanya untuk laki-laki. Perempuan tidak dimasuk di dalam rukun ini. Jadi rukun ini adalah untuk laki-laki. Makanya adzan itu yang mengumandangkan adzan adalah laki-laki. Ya, ingat ya, paham ya? Ini Pak Joko harus. Terus yang selanjutnya syarat-syarat adzan. Nah ini syarat-syarat adzan. Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Jadi setelah menjelang waktu sholat, entah itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya maupun sholat subuh, ini adalah waktu-waktu. Setelah masuk ke waktu, maka harus mengumandangkan sholat adzan. Yang kedua, berniat untuk adzan, bukan guyon. Dia masuk ke masjid, niatnya untuk adzan. Yang ketiga, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa internasional bagi zaman Rasulullah sampai sekarang. Makanya adzan itu bahasa Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bahasa Arab. Sedangkan arti dari bahasa Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Kalau bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Sedangkan menurut bahasa yang lain ada lagi Allahu Akbar itu Allah Sakdek, Allah Maha Agung. Macam-macam bahasa. Tapi karena perbedaan bahasa itu maka harus menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau Allahu Akbar jelas, bukan Allah Sakdek. Ya, Allah bercanda pakai bahasa Arab. Yang selanjutnya syarat adalah tidak adalah dalam pengucapan lafaz. Tidak adalah. Apa itulah? Jeda. Habis adzan Allahu Akbar, ngobrol. Nah, ini tidak boleh. Makanya tidak ada jeda artinya. Tidak ada jeda. Sedangkan selanjutnya adalah lafaz diucapkan secara berurutan. Allahu Akbar, takbir, syahadat, apalagi sholawat, ya, hayal falah itu urut bersinambungan, hampir sama antara 6 dan 7.
Sedangkan yang ketujuh adalah suaranya lantang, jelas. Yang lain mendengarkan jangan. Tidak, artinya ini suara lantang, orang lain bisa mendengarkannya. Makanya harus jelas. Maka dari itu, berapa tata cara adzan? Sebenarnya kalimat adzan itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah ada 3 jenis adzan. Ada 3 jenis adzan. Dan ini yang biasa dipakai oleh umum, yaitu Allahu Akbar 4 kali, syahadat tauhid 2 kali, syahadat Rasul 2 kali, terus hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar lagi 2 kali, lalu la ilaha illallah. Paham ya? Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya? Ada pertanyaan? Oke, utusan Allah. Kenapa harus Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ada pertanyaan? Hah? Ya, silakan. Oke, tarjih di sini adalah mengulang. Itu tadi seperti di atas tadi saya sampaikan ada syahadatain 2, artinya mengulang 2. Itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya mengulang, diulang. Ya, paham ya? Paham? Oke. Yang lain? Tanda bahwa waktu sholat telah tiba. Jangan ya? Iya Mas Fakir. Ngantuk? Yang ini ngantukin. Ya, jadi paham ya? Membaca doa ini. Makanya pada waktu kita di masjid ada orang adzan, kita harus diam. Tapi begitu ada orang adzan, kita harus mendengarkan dan menirukan, tapi menjawab. Apabila diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian harus menjawab Allahu Akbar. Jawaban yang sebegitu masuk asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu masuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ingat, begitu ada kalimat hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu hayya 'alal falah sama. Ya, yang bedanya hanya di situ. Jawaban, balasan atau balasan pada waktu adzan adalah yang membedakan hanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sampai di sini untuk adzan. Ya. Untuk adzan ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita menuju ke berikutnya, yaitu muadzin. Apa itu muadzin? Hah? Muadzin? Orang yang mengumandangkan adzan. Siapa muadzin? Laki-laki. Syaratnya seperti apa? Yang pertama adalah muslim. Selain non-muslim tidak diperbolehkan untuk mengumandangkan adzan. Kenapa? Karena di situ ada kalimat tauhid, kalimat syahadat tauhid dan syahadat Rasul, bahwa siapapun orang yang membaca kalimat syahadatain, maka secara otomatis dia akan masuk. Makanya syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu adalah senjata kita sebagai nganyar-nganyari, memperbarui keimanan kita, keislaman kita, maka harus membaca syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syarat yang kedua adalah
ikhlas karena Allah. Bukan karena menyampaikan ini karena aku tak adzan suaraku apik, nak ketemu Pak Yai ben wae kan suaranya apik men saka tak kae mantu, bukan karena itu. Bukan karena manusia, tapi karena Allah lillahi ta'ala. Sedangkan cara yang ketiga adalah adil dan amanah. Artinya dia harus adil. Jangan sampai nanti hari ini yang ngimami itu Pak Joko, udah adzan. Tidak. Karena tugasnya adalah adzan, maka siapapun harus mau mengumandangkan adzan. Yang selanjutnya adalah memiliki suara bagus. Suara bagus, suara lantang. Ada jangan, karena ini adalah didengarkan orang banyak, suaranya harus bagus. Kenapa harus bagus? Karena orang-orang yang mendengar itu biar merasa tertarik. Ayem mati nih, suara sapa to api men. Tak paranane. Bisa jadah bijis kok salat. Jadi suaranya harus bagus. Yang selanjutnya mengetahui bahwa ini masuk waktu sholat. Jangan sampai adzan ujuk-ujuk adzan jam 10. Ya toh? Ujuk-ujuk adzan jam 10. Sementara adzan itu adalah dilaksanakan hanya pada sholat fardu. Hanya pada sholat fardu, tidak sholat. Karena sholat ini kan banyak sekali. Ada sholat taraweh, ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada sholat gerhana. Gitu? Jadi selain sholat-sholat fardu 5 waktu itu, ada sholat-sholat yang dikeraskan suaranya. Sholat taraweh keras kan? Sholat Idul Fitri, Idul Adha juga dikeraskan suaranya. Sholat gerhana juga gitu. Tapi semua ini tidak menggunakan adzan dan iqamah. Yang menggunakan hanya sholat fardu. Yang selanjutnya syaratnya suaranya lantang sudah, suaranya bagus sudah. Dan yang selanjutnya adalah harus menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Ya, ini adzan selesai, kita menuju ke iqamah. Ke iqamah, apa itu iqamah? Iqamah adalah, iqamah itu cara bahasa kita mau komat. Terus komat dulu. Ya. Iqamah itu adalah seruan bahwa waktu sholat akan dimulai. Sholat akan dimulai. Apa sih iqamah? Iqamah itu bacaannya sama seperti adzan. Sama seperti adzan. Cuma yang membedakan itu hanya di apa? Qad qamati sholat. Ya, qad qamati sholat. Apa? Hayya 'alas sholat sama, hayya 'alal falah sama, la ilaha illallah sama atau apa? Yang membedakan adalah qad qamati sholat. Qad qamati sholat. Apa sih artinya qad qamati sholat? Dirikanlah sholat. Kalau di sholat subuh setelah hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Dua tak? Artinya sholat lebih baik daripada tidur. Inilah perbedaannya antara adzan sholat fardu asar, maghrib, isya, zuhur dengan subuh. Perbedaannya itu. Muslim, balik, berakal, apalagi mengetahui waktu, suaranya bagus atau
lantang, adil atau amanah, pakai bahasa Arab. Itu jelas ya? Jelas? Lagi adzan kesimpulannya adalah adzan untuk memanggil orang sholat, yaitu dilakukan pada waktu menjelang waktu sholat. Bagaimana caranya? Caranya adalah membaca kalimat kalian nanti atau ya. Yang pertama kita harus menghadap kiblat, ya. Kita menghadap kiblat harus suci, ya. Telik tangan kita harus di lobang telinga. Kenapa ini harus dilaksanakan? Agar tidak ditaruh ya. Sampai di sini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca tutup, wabillahi taufik, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.